Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Mukid. Di sini saya relawan pertama eh, untuk menjelaskan tentang etika dan moral. Eh, untuk kelompok-kelompok satu, nama anggota saya sendiri ya Budi Mukid dengan NIM akhir 141. Dan yang kedua ada Miftahul Alif Aurelia dengan NIM akhir 142. Nah, di sini pertama yaitu membahas tentang kaidah Islam dan kaidah umum tentang etika. Nah, uh, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuan dapat tercapai. Selain itu, etika juga merupakan perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar atau implisit, merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Ahmad Amin mengartikan sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dan apa yang seharusnya diperbuat. Nah, di sini ada 5 prinsip yang mendasari etika Islam. Yang pertama itu ada unity atau kesatuan, yang kedua ada equilibrium atau keseimbangan, yang ketiga ada free will atau kebebasan berkehendak, yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab, yang terakhir yaitu ada benevolence atau kebenaran. Nah, di sini ada juga definisi etika ditinjau dari pengertian oleh Louis Katzoff atau Element of Philosophy tahun 1953. Yang pertama itu ada etika deskriptif. Etika berkait dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kedua, yaitu ada etika normatif. Di sini pengertiannya adalah ukuran umum atau norma-norma yang bisa dipakai atau disepakati masyarakat untuk menanggapi atau menilai tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada etika kefilsafatan. Itu adalah analisa tentang predikat kesusilaan, etis dan tidak etis. Yang kedua ada kaidah Islam dan kaidah umum tentang moral. Nah, di sini moral diartikan sebagai realitas dari kepribadian pada umumnya, bukan hasil dari perkembangan pribadi-pribadi semata. Namun moral merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Moral tidaklah bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Di dalam agama Islam, perkataan moral sangat identik dengan akhlak, di mana kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari kulkun yang berarti budi pengerti. Moralitas dalam Islam merupakan dimensi nyata yang ada pada kehidupan manusia. Dalam arti moralitas tidak terdapat dalam kehidupan binatang. Moralitas merupakan salah satu ciri yang membedakan antara manusia dan binatang. Hal ini dapat dilihat pada tahap kesadaran yang ada. Manusia memiliki kesadaran bertindak, sedangkan hewan bertindak sesuai dengan hukum alam atau insting. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan, khutbah, patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral secara umum adalah orang-orang dalam berbagai kedudukan, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti kitab Ulangreh karangan Sri Sunan Paku Buana. Sumber dasar ajaran-ajarannya adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kita berbicara mengenai moral. Apa sih perbedaan yang ada pada moral di sini?
yang akan kita bahas yakni ada dua perbedaan. Yang pertama yakni moral itu lebih terarah pada kehendak dan diwarnai dengan nilai-nilai. Kemudian perbedaan yang kedua yakni kepribadian mencakup pengaruh fenomena sosial bagi tingkah laku. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di makalah karena di situ sudah sangat jelas sekali, sudah dituliskan sangat detail sekali. Mungkin teman-teman bisa sambil disimak dan dipahami. Nah, kita lanjut ke macam-macam ajaran moral di dalam agama nih. Macam-macam ajaran moral di dalam agama juga ada dua. Yang pertama, yakni ajaran moral yang berbicara mengenai secara detail dan hanya mengikat kepada suatu agama. Jadi, ajaran moral di sini itu ketika berbicara, maka moral tersebut itu berbicara yang sangat detail, tetapi mengikat kepada suatu agama. Kemudian yang kedua, ajaran yang lebih bersifat umum dan berlaku lintas agama. Jadi ajaran moral di sini yakni sifatnya itu umum dan juga bisa lintas agama. Oke nih, untuk pembahasan kita yang terakhir yakni ada sejarah etika di Indonesia maupun di dunia. Wah, seru sekali ya. Ternyata sejarah etika ini bukan hanya ada di Indonesia, melainkan di dunia juga. Etika mempunyai sejarah yang cukup banyak sekali, yakni Franz Magnus Suseno mengatakan bahwasanya secara historis etika ini sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Wow. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk, kemudian tidak lagi percaya pada filosof, yakni yang pertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Yang mana jika kita membahas mengenai sejarah etika di Indonesia dan di dunia ini, yang mana merupakan semangat di dalam mengkaji sebuah disiplin ilmu, ya sudah semestinya didahului dengan pengetahuan tentang asal kemunculan ilmu tersebut atau kajian secara historis, yang mana hal ini dilakukan dengan tujuan proses pemahaman secara sistematis sehingga kerancuan pemahaman tersebut dapat dihindari. Yang kemudian Yunani menjadi tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik ke dalam suatu sistem, dan kemudian dilakukan penyelidikan tentang soal-soal yang mana sebagai bagian dari filsafat. Berkat pertemuannya dengan para pedagang dan kaum kolonis dari berbagai negara, orang-orang Yunani yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri itu menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan, dan lain-lain. Banyak pengarang yang membuat hukum moral sama seperti kebiasaan, kemudian konvensi atau yang sering disebut sebagai moresi. Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia pertama kali yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membentuk perhubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwasanya akhlak dan bentuk berhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, faham antitesa di sini yang hidup pada 444 sampai dengan 370 Masehi. Sebelum Masehi maksud saya, ajarannya mengatakan ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan sebaik-baik manusia itu yang berperangai dengan akhlak ketuhanan, maka ia mengurangi kebutuhannya sedapat mungkin, rela dengan sedikit, kemudian suka menanggung penderitaan dan mengabaikannya. Dia menghinakan orang kaya, kemudian menyingkiri segala kelezatan dan tidak peduli kemiskinan, dan
seperti omongan manusia selama ia berpegang dengan kebenaran. Nah, pimpinan dari aliran yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini terkenal, yakni adalah Diogenes, yang mana beliau wafat pada 232 sebelum Masehi. Dia memberi pelajaran kepada teman-temannya untuk menghilangkan beban yang dilakukan oleh ciptaan manusia dan peranannya. Kemudian setelah paham antitesa ini, lalu datang Plato pada tahun 427 sampai dengan 437 427 sampai dengan 437 sebelum Masehi. Ia seorang ahli filsafat Athena yang merupakan murid dari Socrates. Buah pemikirannya di dalam etika berdasarkan teori. Nah, contohnya seperti dia berpendapat alam lain adalah alam rohani. Nah, di dalam jiwa itu ada kekuatan bermacam-macam, dan keutamaan itu timbul dari perimbangan dan tunduknya kepada hukum. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau materi kami ada yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.